Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Dewi Sahruni. Saya merupakan mahasiswi PPG, calon guru di Universitas Islam Makassar pada prodi Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang ada pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada topik 3 yaitu aksi nyata. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan dari topik ini. Setelah mempelajari topik ini, saya mendapatkan 5 pemahaman baru. Yang pertama, langkah-langkah dalam memberikan asesmen dimulai dari pemberian tes, lalu pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir tahap evaluasi. Yang kedua, dari penjelasan dosen, saya juga mendapatkan ilmu baru bahwa menurut Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendiknas, terdapat 18 karakter peserta didik yang harus kita ketahui. Di antaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu remedial bisa saja tidak termasuk sebagai proses memberikan umpan balik kepada peserta didik apabila dilakukan berulang-ulang. Karena jika remedial terus dilakukan, maka hal ini menandakan bahwa tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kemudian yang keempat yaitu standar ketuntasan guru dalam mengajar biasanya 85% atau tergantung peraturan setiap sekolah. Sehingga jika terdapat 1, 2, atau 3 peserta didik yang tidak tuntas, maka tidak mengapa jika guru tersebut melanjutkan pembelajarannya. Dan untuk anak yang tidak tuntas ini dilakukan sesi konsultasi dengan orang tua. Kemudian yang kelima yaitu saya menjadi sangat memahami bahwa asesmen bukan hanya alat pengukur tetapi juga berperan sebagai umpan balik, laporan perkembangan, dan sumber informasi yang dapat diakses oleh guru, peserta didik, dan wali peserta didik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Serta dalam pelaksanaan asesmen memerlukan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan budaya, karakteristik, tahap perkembangan, dan kemampuan peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu hal apa yang paling menantang ketika Anda merancang asesmen dalam proses pembelajaran. Nah, hal yang paling menantang menurut saya ketika merancang asesmen adalah bagian mempertimbangkan dan menyesuaikan berbagai aspek yang ada pada diri peserta didik, seperti perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakteristik, serta kemampuan peserta didik yang tentunya berbeda-beda dalam satu kelas. Saya merasa khawatir terhadap asesmen yang saya rancang. Apakah asesmen ini terlalu mudah atau bahkan terlalu sulit bagi peserta didik? Misalnya, pada hasil observasi saya yang pernah saya lakukan di kelas yang saya ajar, yaitu saya mengobservasi asesmen yang diberikan oleh salah satu guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian hasilnya peserta didik mengatakan bahwa tugas itu terlalu mudah bagi mereka sehingga motivasi belajar dalam diri mereka itu tidak muncul. Oleh karena itu, saya merasa tantangan dalam merancang asesmen terletak pada keadaan peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu menurut Anda apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakteristik, serta kemampuan peserta didik? Berdasarkan observasi, asesmen yang diberikan guru pamong pada materi complementing someone sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik, serta kemampuan peserta didik. Hal ini dikarenakan pada tahap perkembangan peserta didik kelas 10 SMA yang menurut teori Piaget berada pada tahap operasional formal. Peserta didik mampu berpikir abstrak, memahami konteks sosial, dan melatih logika dalam menyusun percakapan. Selain itu, asesmen ini mendukung perkembangan sosial emosional mereka dengan mengajarkan pentingnya memberikan apresiasi untuk memperkuat hubungan interpersonal. Dari segi konteks lingkungan, budaya, dan karakteristik, asesmen ini berbasis situasi nyata, seperti memberikan pujian atas masakan, karya, atau pencapaian seseorang yang relevan dengan prinsip merdeka belajar dan budaya sehari-hari. Nah, asesmen ini juga memperhatikan kemampuan peserta didik melalui kebebasan memilih topik.
yang memungkinkan peserta didik menyesuaikan tugas dengan tingkat kemampuan mereka. Misalnya, peserta didik dengan kemampuan tinggi dapat membuat kalimat kompleks, sedangkan peserta didik dengan kemampuan rendah tetap dapat berpartisipasi dengan menggunakan kalimat sederhana. Selanjutnya, kesesuaian terhadap asesmen yang saya gunakan di kelas, ya, terdapat kesesuaian terhadap tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik serta kemampuan peserta didik. Saya mengatakan demikian karena asesmen tersebut membantu mereka berpikir logis, memahami hubungan interpersonal, serta menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang relevan dengan budaya lokal. Fleksibilitas dalam memilih situasi dan menyesuaikan tingkat kesulitan memungkinkan semua peserta didik berpartisipasi sesuai kapasitas mereka. Misalnya, saat saya mengajarkan materi memo dan memberikan asesmen, saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, dan peserta didik akan satu kelompok dengan peserta didik lain dengan tingkat kognitif yang sama. Kemudian, peserta didik dengan kemampuan rendah saya minta untuk membuat memo tidak resmi dan dapat menggunakan kalimat sederhana dengan panduan contoh. Kemudian peserta didik dengan kemampuan sedang saya dorong untuk menggunakan variasi kata, dan peserta didik dengan kemampuan tinggi saya beri tantangan menulis memo resmi yang sifatnya lebih kompleks dan formal. Kemudian pertanyaan nomor 4, menurut Anda, apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah dapat memfasilitasi peserta didik dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran? Hasil observasi menunjukkan bahwa asesmen pada materi Complementing Someone yang digunakan guru Pamong belum secara langsung memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terkait proses pembelajaran. Namun, melalui format percakapan yang interaktif, guru dapat secara langsung mengoreksi struktur kata, pengucapan, dan penggunaan kosakata peserta didik. Hal ini juga saya lakukan saat mengajar di kelas, karena sebelumnya saya belum terlalu paham mengenai asesmen yang memberikan ruang untuk umpan balik terhadap peserta didik, sehingga ruang yang saya berikan masih terbatas pada memberikan feedback atas tanggapan, jawaban, dan masukan mereka, serta menanyakan kesulitan yang mereka alami sehingga mereka dapat lebih memahami pembelajaran. Serta saat tugas yang saya berikan telah saya periksa, maka saya akan senantiasa menunjukkan bagian mana yang kurang tepat dalam jawaban mereka dan jawaban apa sebenarnya yang paling tepat mereka tulis di situ, sehingga mereka mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan atau pemahaman mereka. Kemudian, baik, di sini pertanyaan terakhir yaitu hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan asesmen. Nah, di sini saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara merancang instrumen asesmen yang tepat, mengingat adanya keberagaman tingkat kemampuan kognitif peserta didik di dalam suatu kelas. Instrumen ini juga perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan tempat mereka berada. Seperti itu. Well, I think that's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.